Siapa yang tidak mengenal akan rahasia dirinya, maka dia juga tidak akan pernah bisa mengenal dan menemui Allah yang sudah wujud, zahir dan nyata itu. Ini namanya Taqiqul Dinantarang namanya. Abdul tahu Taqiqul Dinantarang? Tahu, alhamdulillah. Jadi jangan namu awak Taqiqul Dinantarang. Kenalilah rahasia diri, kenalilah sejati diri, pasti kita mampu mengenali penyamaran akan diri Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Itu fitrah itu. Jadi yang fitrah itu, yang suci, yang bersih itu bukan kita, yang Allah. Itu maksudnya. Allah yang suci. Situlah kita menyatakan subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka kenalilah diri yang suci, kenali diri yang terpuji, ya. Kenalilah diri yang akbar itu. Barulah kita disebut namanya orang yang sudah minal aidin wal faizin. Kalau bahasa Ustadz sebelumnya, sebelum Pak Haji dan ibu-ibu nih menyebut subhanallah, melapaskan alhamdulillah, ya, mengucapkan Allahu Akbar, dilihat Allah itu dulu. Itu maksudnya tuh. Disaksikan Allah itu dahulu. Dipandang Allah itu dahulu. Kalau disaksikan, dilihat dan dipandang Allah itu barulah subhanallah. Sampaikan. Baru alhamdulillah dikatakan, baru Allah Akbar ucapkan. Jangan Bapak Ibu coba subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, urangnya lu ditengok lah dah. Urangnya lu disaksikan lah dah, lah sabi subhanallah. Saksikan Allah itu pada diri. Saksikan Allah itu pada diri nih, Udah terpandang, sudah terlihat Allah itu pada diri, baru subhanallah. Sucikanlah Allah itu. Apa makna sucikan Allah itu? Kan dari Bapak Ibu tak ada lagi situ kan? Tidak ada kan? Kalau Bapak Ibu tidak ada di Bapak Ibu situ, apa makna subhanallah itu, Daniel? Disitulah letaknya Allah yang menyatakan kesempurnaan akan kesucian dirinya. Maka subhanallah itu makomnya di mana, Daniel? Subhanallah makomnya di mana nih? Di mana? Di hati. Itu maksudnya tuh, Udah terpandang Allah pada diri, baru sebut alhamdulillah. Alhamdulillah tuh makomnya di mana tuh, Abdul? Di tubuh. Udah terpandang Allah pada diri, barulah sebut Allahu Akbar. Allah Akbar itu makomnya di mana, Pak Jul? Tinggal cie aja lain itu. Itu sempurna itu. Jadi adakah Bapak Ibu menyatakan di situ lagi? Tidak ada. Siapa yang menyatakan kalau ada bahasa menyatakan? Itu dia. Muhammad, Allah itu sendiri. Muhammad itu kan tubuhnya Allah. Muhammad itu kan zahirnya Allah. Dia yang menyatakan akan diri sendiri. Itu diri yang suci itu. Pegang itu Bapak Ibu. Itu yang fitrah tuh. Itu yang dikatakan minal aidin wal faizin itu. Kalau udah sempurna pengenalan diri kita, udah sempurna penyaksian diri kita, maka ketika itu pesannya Nabi kepada kita apa, Daniel? Man arafallah fahuwallah. Apalagi man arafallah kala lisanahu. Barang siapa yang telah mengenal Allah, zahir batin dia kenal. Yang awal dia, yang akhir dia, yang zahir dia, yang batin dia, yang wujud dia, yang sama basar kalam ilmu qudrat iradat hayat adalah dia. Fahuwa Allah, maka dialah yang Allah itu. Ya.
Antara awal dengan akhir di tengah-tengah siapa? Allah juga tuh. Itu sempurnanya tuh bikuli sein muhit tuh. Meliputi dia. Tak ada ruang, tak ada waktu. Tak ada yang wujud, tak ada yang terang, hanya dialah tuh. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, dia awal akhir zahir dan batin, tidak ada yang lain, hanya dia semata-matanya. Kala lisanahu, barulah keluh lidah. Keluh lidah itu apa maksudnya tuh Pak Andre? Tak ngomong lagi misalnya. Ya tetap bicara, tetap ngomong, tapi yang bicara dan ngomong tuh kita sudah paham, kita sudah mengerti, hanya di dia. Itu maksudnya. Diam di dalam diam di dalam paham. Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam kepatuhan Tuhan. Itu maksudnya tuh, diam di dalam paham, paham dalam kesadaran, sadar dalam kepatuhan tadi itu. Memang dialah semata-mata, nggak ada yang lain lagi. Jangan disebut-sebut juga lagi. Barang yang sudah jelas, wujud yang sudah nyata, jangan dijelas-jelaskan juga lagi. Jangan disebut-sebut juga lagi. Kalau dijelaskan juga, makin kabur maknanya. Lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Buktinya apa? Coba sebut meja, Daniel. Ustaz tunjuk nih, ini. Ini kayu nih. Makanya cukup dipahami aja dah, cukup dah. Makna iktikadnya. Entah pun disebut, tak pun dijelaskan, apakah dia tidak wujud, Daniel? Tetap juga wujud walaupun tak disebut. Ini perlunya kesadaran itu. Kesadaran apa yang perlu pada diri kita? Ya kesadaran Tuhan. Kesadaran Allah itu mesti hidup dalam diri kita ini ya. Kalau Bapak Ibu tak sadar tadi, tidak akan pernah sampai ke sini itu. Tidak kamar-kamar sampai tadi itu. Jadi perlu kesadaran itu. Yang Ustaz maksudkan kesadaran Allah itu yang mesti hidup di dalam diri kita. Kesadaran Allah itu yang mesti hidup di dalam kalbu kita, dalam rohani kita. Itu yang mesti diinstalkan selalu. Supaya aman perjalanan, ya, pulang dan kembalinya. Kemana pulang dan kembalinya Bapak Ibu? Apakah Tuhan itu datang lalu kembali? Tuhan itu tidak pernah datang, tidak pernah kembali. Karena memang dia sudah sedia dari sejak awal mulanya. Datang dan kembali itu kan bahasa hakikat. Untuk menghantarkan kepada makna yang sebenarnya. Kalau sudah sampai kita kepada makna yang sebenarnya, maka tidak ada bahasa datang dan kembali. Yang ada apa lagi? Yang nikmati dia aja lah, jangan sebut-sebut juga lagi. Dah lah tuh. Makanya nggak bisa disebut lagi itu. Itu makna Tuhan itu. Nggak bisa disebut. Ya. Nggak bisa digambarkan lagi itu. Dialah semuanya, cukup untuk memahaminya. Kalau dijelaskan juga akan bersifat dia jadinya. Walaupun dia bersifat, namun hakikatnya dia tiada bersifat. Jadi orang yang sudah sampai pada makom yang seperti ini, sudah makom keluh lidah, sudah makom diam, itu yang disebut namanya makom Tuhan itu. Kesimpulannya, ma'rifatnya Bapak Ibu duduknya di mana? Di diam. Ma'rifatnya Allah kosong dalam ketiadaan itu. Itu dibuatkan untuk ma'rifatnya kita, pengenalan kita kepada Allah. Pada diam itu. Pengenalan Allah terhadap dirinya, ya kosong, tiada hal itu dia. Yang kosong tuh dia. Nah, kalau Ustadz antarkan lagi sedikit lagi, apakah kata-kata kosong itu yang dirinya Daniel? Jadi yang mana kalau bukan? Tak dapat disebut di balik kosong. Itu yang nggak dapat disebut di balik kosong itu dia.
Itu maminya. Bukan kata-kata kosong itu yang kosong. Di balik kata kosong itu yang dia. Apa lagi di balik kata kosong? Ada lagi? Tidak bisa disebut, Ustaz. Itu jadi balik kata yang nggak bisa disebut itu yang dia tuh. Ada lagi dong? Nah, yang ndak tuh, yang balik ndak tuh dia. Paning aku. Itu maknanya. Itu yang suci itu situ duduk suci itu. Makanya pada saat Bapak Ibu nanti mau berhenti jantung nih kan tahu kita nanti mau berhenti jantung tuh, mau lepas dia. Kita aja pingsan mau tahu kita. Siapa yang pada pingsan Dewi? Mungkin pernah pingsan Dewi. Ya, pingsannya Dewi itu nanti suara kawan itu kan mau lepas kan, jauh-jauh makin jauh kan. Pada saat ini jauh, mata mau tertutup, ya, napas ini mau terhenti dia, detak jantung pun mau istirahat dia. Kita udah tahu tuh, saat-saat tuh itu tuh, apa yang terpahami pada diri kita pada saat itu. Apa yang mesti dimengerti dan disadari pada saat itu, yang sedetik itu. Ini ilmu yang sepiciang sebelum mati, sedetik sebelum pahit. Lihat tuh namanya tuh, sepiciang sebelum mati, sedetik sebelum pahit itu. Saat-saat tuh, apa yang terasa, yang terpahami pada diri Bapak Ibu itu. Aku Allah, diriku tiada. Kalau itu sudah terpahami, perlukah itu diucapkan juga? Enggak, cukup kesadaran itu aja lah lagi. Lepaskan semuanya itu. Kalau diucapkan itu dalam bentuk memberikan pembelajaran aja. Kalau kita udah tahu diri ini diri yang kosongnya, tentu kembali kepada yang kosongnya. Diri ini adalah nyatanya Tuhan, kembali tetap nyatanya diri Tuhan. Nah, ada diri kita yang kembali itu, diri dia. Cuma kata-kata dia kembali pun tidak disebut lagi. Karena Allah itu tak pernah datang, tak pernah kembali. Sadari sesadar-sadarnya itu dah. Pas dia. Ya. Itulah pencarian yang dah sempurna tuh Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya diri yang sudah di dalam kulimah itu. Ya, bukan dibuat kulimah la ilaha illallah, bukan begitu maksudnya. Bukan kain kapan itu terus la ilaha illallah. Nanti ambil spidol ini ditulis di jidatnya itu Allah. Bukan begitu. Ada juga orang meninggal tuh. Meninggal dia pas mandi 9, pakai tinta nih dia. Tuliskannya. Tintanya itu tinta air. Ditulisnya di jidat tuh Allah. Apa seperti itu maksudnya? Tidak seperti itu. Ya. Jadi maksudnya dia sudah memahami dan sudah menyadari bahwa Allah itu yang dirinya itulah nyatanya Allah. Itu udah berkulimah tuh, tapi pengakuan itu pun tak boleh. Jadi kita di sini tidak ada ngaku-ngaku, jangan Bapak Ibu salah paham dengan bahasa Ustaz. Bapak Ibu jangan ngaku Tuhan, jangan pula jadi Tuhan. Jangan pula ingin merampok hak Tuhan. Jadi ilmu yang Ustaz ajarkan ini untuk mengenal dan memahami Allah yang wujud, Allah yang bersifat, Allah cuma yang ada. Kita tidak wujud, kita tidak ada. Kita tidak pernah bersifat. Maka kata-kata hakikat. Ketika Bapak Ibu dengar keluar dari kalam Ustadz, itu bukan Ustadz mengatakan diri Ustadz Tuhan. Itu bukan mengatakan diri Bapak Ibu Tuhan. Tapi kata-kata yang keluar dari diri Ustadz ini pahami sesadar-sadarnya bahwa apa yang Ustadz katakan itu untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman bahwa Allah cuma yang ada, kita tidak pernah ada. Bayangkan tuh, kalau Allah yang ada, kita tidak pernah ada, lalu siapa yang berkata tuh? Itu dia. Itu maknanya innani anallah tuh. Kan diri kita tidak ada, yang adanya Allah. Kalau diri kita tidak ada, yang adanya Allah, tentu Allah telah yang berkata di situ. Dia menjelaskan akan rahasia dirinya sebenarnya. Kalau diambil pahamnya ke atas, perlu kalau menjelaskan juga lagi? Kan tidak perlu, semuanya sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Tidak perlu Allah menjelaskan lagi. Diturun ke bahasa syariat.
Muhammad itulah yang menjelaskan. Padahal Muhammad itu juga wujud nyatanya diri. Begitu cara memandangnya Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah kita paham dan duduk di sini, mau juga Bapak Ibu sampaikan juga lagi tentang rahasia Tuhan ini, letakkan dia pada bahasa yang paling pas dan yang paling tepat. Inilah gunanya kita mendudukkannya itu dengan syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Nih, Ustaz buat tarik sini. Ini penutupnya. Ini kan sudah kelu lidah tadi itu kan, udah terang seterang-terangnya, udah jelas memang dia segala-galanya. Kan dirahasiakan dirinya itu lagi. Jangan disebut juga, tidak boleh terus terang nyebutnya tuh. Kalau disebut juga, turunkan bahasa ma'rifat itu ke dalam bahasa syariat. Ya, turunkan bahasa ma'rifat ini ke dalam bahasa syariat. Kalau diturunkan bahasa ma'rifat ke dalam bahasa syariat, maka sebutlah insan itu sebagai hamba Allah. Itu dia. Jadi sebutlah insan itu hamba Allah. Sekarang hamba Allah itu siapa namanya? Contoh Abdul, Daniel, Pak Ben. Sebut ajalah Abdul, sebut ajalah Daniel, sebut saja Pak Ben. Itu yang sebut namanya hamba Allah. Walaupun kita tahu rahasia diri Abdul, Daniel, Pak Ben itu tiada lain diri siapa? Diri Allah itu juga. Namun karena kita dah turun di alam syahadat, kita dah turun di alam dunia, kita dah turun di alam nasut ini. Gunakanlah bahasa syariat yang pas, yang tepat itu sebut hamba Allah. Kalau naikkan ke atas dari bahasa syariat ke torikat, maka sebutlah insan itu sebagai apa? Cermin. Cermin Allah. Cermin Allah itu gunanya untuk apa? Guna cermin itu apa, Daniel? Untuk melihat diri. Kalaulah cermin itu untuk melihat diri, maka disebut namanya bayang-bayang Tuhan. Mir'atillah, cermin untuk memandang dirinya Allah. Itu maksudnya Tuhan. Itu naik ke atas tuh. Kalau dinaikkan bahasa tarikat ke hakikat, maka insan itu disebut apa? Wujudnya Allah. Walaupun disebut Daniel, Pak Ben, dan Abdul dalam bahasa hakikat, siapa sebenarnya Abdul, Daniel, Pak Ben itu? Itu yang wujudullah tuh. Wujudnya Tuhan tuh. Ini makom yang ke atas lagi, di atas hakikat, ya. Kalau didudukan insan itu dalam bahasa ma'rifat, Daniel, Abdul, Pak Ben itu siapa tuh? Maka kata ma'rifat ini tak boleh lagi disebutkan. Ya, kata hakikat pun tak boleh juga lagi. Kata torikat juga nggak boleh lagi. Ini aja disebut kata di syariat ini hamba Allah. Itu yang disebut namanya syariat yang sudah bertorikat, torikat yang sudah berhakikat, hakikat yang sudah bermakrifat. Anda ada dosanya di situ. Tapi kalau kita tak mengenal rahasia hakikat daripada insan, tiada lain adalah Allah, wujudnya Allah, cermin Allah, kita sebut pun hamba Allah, Pak Ben, Abdul, Daniel, dosa dah tu dah. Tetap dosa tu. Karena dia tidak mampu memandang yang tersirat di balik Daniel tu. Tak mampu dia memandang yang tersirat di balik Abdul itu.
Padahal yang tersirat di balik Daniel dan Abdul itu tiada lain Allah itu sendiri. Karena dia cuma yang ada. Tak mampu kita memandangnya. Tak mampu kita meniliknya itu. Dosa itu walaupun disebut nama Allah. Tapi kalau kita mampu memandangnya hanya dia satu-satunya. Disitulah letaknya bijaksananya kita dalam menyampaikannya itu. Gunakanlah bahasa syariat. Tapi tidak paham kita makna yang sebenarnya apa yang kita sebut itu. Jadi yang di dalam jangan dikeluarkan. Yang di luar jangan dikedalamkan. Yang di luar letaknya di luar, yang di dalam letaknya di dalam. Yang syariat letaknya di luar, yang hakikat letaknya di dalam. Namun antara syariat dengan hakikat dia tidak pernah berpisah cerai. Ya, kalau tidak pernah berpisah cerai, lalu hakikat itu letaknya di mana? Letak hakikat di mana? Kalau tidak pernah berpisah cerai, kalau kita buat aja dua nih. Hakikat syariat. Ustaz mau nanya sama Daniel lah, biar mewakili. Hakikat itu letaknya di mana Daniel? Hah? Ini dua kalimat nih, hakikat dan syariat. Hakikat itu letaknya di mana? Di dalam. Ya di dalam mana? Dalam berhasil. Nggak ngerti nggak pertanyaan Ustaz tuh? Ini yang penting ini syariat. Ini hakikat. Yang Ustaz tanya, ya, yang di luar letakkan di luar, yang di dalam letakkan di dalam. Kan berpisah nih. Sekarang pandangan kita tuh satu. Karena syariat dengan hakikat dan syariat nggak pernah berpisah kan? Kalau nggak pernah berpisah, Daniel, hakikatnya letaknya di mana? Di belakang mana, Bu Ade? Bahasa yang tepatnya apakah di belakang atau di mana? Ini syariat, ini hakikat. Hakikat di belakang syariat begitu? Itu bahasanya Bu Ade. Hakikat ini tetap ada di dalam syariat. Contoh, Ustadz buat kalau buah, buah jeruk. Ini buah jeruk. Ustaz menanya sama Bu Ade nih, ini buah jeruk. Limau bahasa awak ya Bu Ade ya? Limau. Di dalam kulit itu ada apa Bu Ade? Ada isi. Ya kan? Di dalam isi ada biji. Di dalam isi ada rasa. Di dalam rasa di dalam rasa itu ada nikmat. Sekarang Pak Andre lagi. Kita lakukan tarki. Untuk mendapatkan nikmat bagaimana caranya Pak Andre? Untuk mendapatkan nikmat bagaimana caranya? Dapatkan untuk mendapatkan rasa, dapatkan isinya. Untuk mendapatkan isinya, dapatkan jeruknya. Buka kulitnya. Itu memahaminya tuh. Sekarang kalau kita urutkan ke bawah, ini ke bawah nih. Syariat, ini ya. Thariqat, hakikat dan makrifat itu duduknya mana Abdul? Nikmat. Tuh dia tuh. Itu yang kita cari itu. Namun bisakah kita mendapatkan nikmat tanpa kita mendapatkan rasa? Bisakah kita mendapatkan rasa tanpa mendapatkan isinya? Bisakah kita memakan isi tanpa membuka kulitnya? Jadi perlu dia kulit, isi, rasa dan nikmat. Perlu kita bersyariat, bertarikat, berhakikat dan bermakrifat. Sekarang kita bawa kepada diri. Ini kepada limau tadi, Oma. Bawa kepada diri. Yang syariat itu apa, Abdul? Niat tubuh. Yang tarikat?
Hati. Hakikat ruh. Yang marifat kalau kita ingin mendapatkan sir, ingin mengenal sir, maka kenali dahulu tuh. Pelajari tubuh tuh, buka tubuh tuh, bongkar ya. Setelah kita buka, kita bongkar tubuh tuh, barulah kita terlihat di dalam tubuh itu ada apa? Ada hati. Sekarang bongkar lagi hati kita itu, telusuri ke dalam hati. Setelah kita bongkar hati kita itu, bahwa di dalam hati itu ada ruh. Udah tahu kita ruh, tilik lagi ke dalam ruh itu, cari rahasia ruh itu. Rupanya dalam ruh itu ada sir. Udah tahu kita sir, tilik lagi ke dalam sir itu. Dalam sir itu apa? Baru aku, wasiri, ana. Itu aku. Itu aku tuh. Itu maksudnya tuh. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, ini wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku udah wujud pada dirimu. Itu maksudnya, aku udah nyata. Aku sudah menjadi rahasia. Kalau bukakan begitu, pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Makanya Nabi berpesan, siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia tidak akan pernah bersobok dengan Tuhan itu. Carilah ke dalam diri itu. Barulah kita tahu. Ya, yang dalam diri itu. Itu yang namanya si ruh. Yang ruh itu yang si hayat, yang hayat itu yang nyawa, nyawa itu yang napas itu yang nur itu yang sifat yang zat itu ya aku, kata Allah. Akulah itu zahir dan batin. Nah, kesimpulannya, kita patrikan lagi, ini kesimpulan. Ini tadi kan berpisah antara tubuh dengan ruh kan? Berpisah tubuh dengan ruh. Sekarang yang sebenar-benar diri antara tubuh dengan ruh, kita ambil contoh dua aja dulu. Antara tubuh dengan ruh yang sebenar-benar diri yang ori yang mana, Daniel? Ruh. Ini yang ruh ini yang sebenar diri. Lalu kita tilik cara mempatrikannya. Kalaulah ruh itu yang sebenar-benar wujud, ruh itu yang sebenar-benar ada, ya. Untuk memandang ruh, untuk melihat ruh, maka pandang dan tiliklah kepada tubuh ini. Karena tubuh inilah tempat memandang nyatanya ruh itu. Kalau tidak ada tubuh, ruh itu tidak bisa dikenal. Kalau tidak ada tubuh, ruh tidak bisa dikenal. Lalu bagaimana ruh itu bisa dikenal? Ruh itu bisa dilihat, ruh itu bisa disaksikan perbuatannya. Maka dia nyata pada tubuh. Kalaulah ruh itu nyata pada tubuh, maka sebenarnya tubuh inilah wujud nyatanya ruh itu yang sebenar-benarnya. Bisa memahami itu? Kalau tidak ada tubuh, ruh itu tidak bisa dikenal. Ya. Lalu bagaimana ruh itu bisa dikenal? Lalu dia menjadi zohir. Dia lalu menjadi nyata. Nyata dan zohirnya itu nyata pada tubuh. Maka tubuh ini sebenarnya adalah nyatanya ruh itu yang sebenar-benarnya. Kita masuk ke dalam lagi. Ini ada hakikat diri kita nih. Yang ruh ini tadi siapa? Allah. Yang tubuh siapa? Muhammad. Kalau tidak ada Muhammad, Allah tak bisa dikenal. Walaupun dia ada kan? Dia kan ada tuh. Tapi kalau tidak ada Muhammad, tak bisa dikenal. Lalu bagaimana Allah itu bisa dikenal? Lalu dia menjadi zohir, nyata pada Muhammad. Kalau Allah itu sudah nyata pada Muhammad, maka Muhammad itulah sebenarnya nyatanya Allah. Kalaulah Muhammad itu nyatanya Allah, tilik lagi dalam Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah. Itu dia. Esa dah tuh. Jangan dipisahkan. Sama tubuh dengan ruh. Esa kan dia. Kalau tidak ada tubuh, ruh nggak bisa dikenal.
Lalu bagaimana ruh itu bisa dikenal? Lalu dia zohir, lalu dia nyata pada tubuh. Maka tubuh inilah kezohiran nyatanya ruh itu. Nah sekarang Allah ingin dikenal, maka dia zohir nyata pada Muhammad. Muhammad itulah tempat memandang nyatanya Allah itu yang sebenarnya. Aisyah itu. Mungkin ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di awal pengajian kita ini mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah anugerah pemahaman, tetap dalam keadaan syawal, tetap dalam keadaan fitrah, tetap dalam keadaan meramadankan diri kita ini sampai habisnya usia umur kita ini. Itu saja, mari kita lanjutkan dengan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.